Pengorbananmu begitu mulia, pengorbananmu begitu luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi ini setelah kami mengambil bagian yang terbaik, tubuh dan darah Kristus yang telah kami makan dan minum, kami percaya Tuhan Engkau lah yang memberi kesembuhan buat kami. Pagi ini ya Tuhan, urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu dan jemaat-jemaat-Mu. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan menjadi kehidupan, menjadi kekuatan, menjadi mujizat dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir maupun mereka yang tidak sempat hadir, bahkan semua orang percaya yang akan mendengar, yang akan melihat kebenaran firman yang akan disampaikan pagi ini. Biarlah Roh Kudus memberkati kami semua, berbicara bagi kami. Pagi ini kami siap diberkati. Terpuji-puji nama-Mu, haleluya, yang siap diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Silakan duduk. Saya yakin dan percaya pagi ini ibadah perdana untuk kita kembali bersama-sama secara onsite. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita dengan berlimpah-limpah. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini yaitu kebaikan Tuhan di masa sulit. Katakan kebaikan Tuhan di masa sulit. Yang semangat Bapak Ibu, katakan kebaikan Tuhan di masa sulit. Ya. Dan slide berikutnya kita bisa lihat sama-sama. Ya, dalam pendahuluan khotbah saya ini saya menceritakan tahun 1977, tahun 1977. Itu waktu itu saya masih SD dan sesuatu yang terjadi di Kepulauan Taau, secara khusus di Desa Bidala, itu pada saat itu benar-benar adalah masa yang sulit. Kenapa? Saya waktu itu masih SD, tapi saya sudah bisa mengingat bagaimana kondisi saat itu. Jadi karena di daerah saya, di kampung saya ini, itu penghasilannya adalah pertanian. Jadi saya menyaksikan dan saya bisa ingat di tahun itu, walaupun masih kecil, itu maaf ya, ubi jalar yang biasanya besar-besar, itu segini-segini besar. Ya, paling besar juga paling segini. Ya, jadi masa sulit, mau nanam apapun rasanya nggak bisa. Jadi ada satu talas yang bukan seperti talas Bogor, tapi talas yang isinya itu pokoknya itu bisa banyak dan bisa menambah, dan itu buahnya pun itu keras sekali. Jadi kalau masaknya itu bisa satu malam itu menjadi makanan dan menu. Karena masa sulit, mau nanam padi gak bisa, mau nanam ubi jalan juga gak bisa. Kemudian menanam apa aja hasilnya minim. Dan masa-masa sulit itu, puji Tuhan, kita bisa lalui dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi saya ingat saat itu, maaf ya, ubi jalar itu yang besarnya segini, ada yang segini. Itu kalau kita normal, ubi jalar
kemudian direbus, kemudian kulitnya itu dibuang gitu ya. Kalau di kampung saya kulitnya itu setelah udah dimasak itu kulitnya itu dibuat makanan ternak. Tapi kali ini itu di jalan yang kecil-kecil itu enggak, pokoknya dicuci bersih, direbus, langsung dimakan sama kulit-kulitnya. Kenapa? Karena masa sulit. Nah, di Alkitab juga ada banyak sekali terjadi masa sulit, masa sukar. Bahkan ada satu peristiwa di Alkitab sampai ada manusia di zaman itu, sampai ada yang membunuh anak-anaknya dan dimakan. Itu masa-masa sulit. Dan hari ini saya yakin dan percaya, sekalipun kita diperhadapkan dengan masa pandemi yang terjadi hari ini, tapi saya yakin kita belum mengalami yang namanya masa-masa sulit yang parah. Betul? Berapa banyak yang masih bisa makan? Pagi masih bisa sarapan, siang masih bisa makan, sore juga atau malam masih bisa makan. Nah, sekalipun mungkin ada juga orang-orang atau saudara-saudara kita yang mengalami masa-masa sulit, tetapi saat ini kita ini masih bisa mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Ada amin. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama di masa sulit ini, seperti tema tadi, ya, kita akan menghadapi masa sulit. Apa sih bukti dari masa sulit? Slide berikutnya. Ya, ada 3 bukti kebaikan Tuhan di masa sulit. Bapak Ibu catat baik-baik ya. Walaupun mungkin warnanya nggak ada space kosongnya. Kalau ada catatan bisa dicatat dan dibawa pulang. Jangan cepat-cepat slide-nya. Jadi ada 3 bukti, ya, ada 3 bukti kebaikan Tuhan di masa sulit. Mari kita baca sama-sama 1-3. 3 bukti kebaikan Tuhan di masa sulit. Ini 3 bukti ini nanti kita akan bawa pulang, kita imani bersama-sama. Bukti yang pertama, mari kita lihat bukti kebaikan Tuhan di masa sulit. Yang pertama, klik sekali lagi. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Yang setuju katakan amin. Amsal 10 ayat 3 Indonesia terjemahan baru Alkitabnya mengatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kalau kitab Indonesia sehari-hari atau IBIS mengatakan, Tuhan tidak membiarkan orang baik. Ya, jadi di Alkitab Indonesia terjemahan baru dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saya yakini Alkitab ini, saya yakini firman Tuhan ini, waktu saya siapkan khotbah ini, saya yakin benar. Tuhan, aku yakin firman-Mu tidak pernah salah. Ada amin. Kalaupun nanti ada izin Tuhan, sekali-sekali kita ngalami yang namanya kurang, yang mau dimakan aja gak ada, saya imani itu sebagai pembentukan Tuhan untuk kita diajari berpuasa. Tapi Tuhan tidak akan pernah biarkan kita, anak-anaknya, mengalami kelaparan. Ada yang mengalami kelaparan? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Hari ini Tuhan masih memelihara kita. Terbukti kita masih bisa sama-sama datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saya diberkati oleh penyembahan pagi ini yang dipimpin oleh Ibu Sri dan telah memberkati kita semua. Ada amin. Ini bukti kebaikan Tuhan bagi kita. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Karena itu Bapak Ibu, dikasihi Tuhan, jangan pernah undur dari Tuhan. Ada amin. Kalau kita banyak masalah, persoalan, pergumulan
apapun yang terjadi, kita tetap maju. Katakan maju. Haleluya. Kita harus maju. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan biarkan umatnya kelaparan. Waktu orang-orang Israel di Mesir, mereka tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan kelaparan, walaupun di Mesir dijajah. Tapi terbukti mereka masih bisa makan dan minum. Memang menderita, memang banyak kesulitan, tetapi hari ini kita bisa melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Elia di Sungai Kerit, ya kita pernah mendengar khotbah tentang Elia. Di Sungai Kerit dia mengalami yang namanya kesulitan, gak bawa bekal, tetapi lihat Tuhan masih memelihara Elia. Bayangkan ya, kita belum punya pengalaman seperti Elia. Waktu Elia mengalami depresi, tekanan hidup karena dapat ancaman dari Isabel, wanita yang menyebalkan, dan Elia harus lari dalam izin Tuhan ke Sungai Kering. Sungainya kering, gak ada lagi yang bisa diminum, gak ada lagi yang bisa dimakan. Tapi lihat, mujizat Tuhan selalu nyata bagi orang percaya. Bayangkan lagi tidur lemah karena belum makan, bisa dibangunkan loh sama malaikat. Dan yang menarik, yang membawa roti dan daging itu adalah burung gagak. Burung gagak itu burung yang paling rakus dengan namanya daging. Jadi sebenarnya gak ada alasan daging dibawa kepada Elia, karena burung gagak juga butuh. Tapi lihat, apapun dan siapapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan buat Allah. Haleluya! Allah dahsyat. Dia tidak akan pernah biarkan anak-anaknya kelaparan. Elia nggak sampai tubuhnya habis karena kelaparan. Peristiwa-peristiwa di Alkitab banyak orang-orang yang mengalami kelaparan karena beberapa faktor. Kadang-kadang karena salah sendiri, nggak mau ngandalin Tuhan, jauh dari Tuhan, nggak mau berseru-seru kepada Tuhan. Nah, kita bisa koreksi kehidupan kita. Seringkali kita ini mengalami kesulitan karena kita sendiri, bukan karena Tuhan. Ya kan? Kalau mau jujur, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau mau jujur, Tuhan itu pelihara kita. Siang dan malam Dia melihat kita, kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus punya keyakinan. Di masa-masa yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak tahu. Tapi saya mengucap syukur. Ya, walaupun pandemi merajalela, tapi ekonomi Indonesia saat ini sedang naik. Ada amin. Ini kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan juga yang berdoa untuk bangsa ini. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Doakan bangsamu, doakan negerimu. Kenapa? Kesejahteraannya untuk kesejahteraan kita juga. Ada amin. Jadi selain kita doakan Indonesia, jangan lupa kita doakan juga Yerusalem. Karena Alkitab mengatakan orang yang mendoakan Yerusalem mendapat berkat khusus. Jangan kutuk Israel, jangan kutuk Yerusalem. Justru doakan, bless, sehingga kita juga mengalami berkat. Ada amin. Ini yang hebat. Di dalam Kejadian pasal 26 ada satu peristiwa yang luar biasa. Di masa sukar itu Ishak, dia mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan, tinggallah di negeri asing ini. Artinya tinggallah di Gerar. Dan Alkitab mengatakan Ishak di masa sulit, di masa sukar, justru dia bisa menabung. Dan waktu dia menabung, dia menjadi orang kaya. Dan semakin hari semakin kaya, kian hari bertambah kaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini, bagian ini saya renungkan luar biasa ya.
di masa sukar ini tidak membuat kita kendor untuk memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Ada amin? Kalau kita pakai logika kita, ya, waktu kita mulai pakai logika, aduh kasihan ya jemaat ini, kasihan ya. Padahal Alkitab terbalik. Ajari jemaat, walaupun di masa sulit, tetap menabur dan tetap memberi. Tuhan akan memberkati luar biasa. Kau dia baca? Wah, mulai katanya pasal kalian. Mulai. Ini betul. Di masa sukar sekalipun, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Kita gak pernah tahu jalan pikirannya Tuhan. Makanya Alkitab jelas sekali, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya kan? Waduh, di masa sulit bisa janji iman untuk dalam pembangunan 20 juta kan impossible. Tapi kalau Tuhan mau berkati, tidak ada yang mustahil. Ada amin? Ada amin? Saya mulai melihat, wow, sekalipun di masa sulit kita masih bisa menabur. Waktu Ishak diperhadapkan dengan masa sulit, kemiskinan melanda, tapi dia menabur dan dia menuai. Alkitab mengatakan dia diangkat oleh Tuhan. Nah, ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pulang dan percaya firman Tuhan ini, Bapak Ibu akan menuai. Kalau Bapak Ibu masih bimbang, masih mikir-mikir, wah gak berhikmat katanya, ya Bapak Ibu juga menuai apa yang Bapak Ibu pikirkan. Perlu kita punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya alami, ya berkali-kali saya pergi kemanapun saya melayani, saya selalu ceritakan kebaikan Tuhan. Saya membayangkan seorang muda meninggalkan pekerjaan, gaji gak terlalu besar, dapat pesangon gak terlalu besar, dan tinggalkan pekerjaan, mengikuti, menanggapi panggilan Tuhan, masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi gak tahu biayanya dari mana, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti 3 tahun saya di asrama, ya, walaupun saat itu mau dapatkan uang 100 rupiah itu udah luar biasa. Kenapa? Karena 100 rupiah masih bisa dipakai untuk fotokopi makalah sekolah Alkitab. Itu saya luar biasa alami. Saya gak punya sponsor yang mengatakan saya mau sponsorin kamu kalian untuk sekolah Alkitab. Gak ada. Saya pergi melangkah. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau ini panggilanmu, Engkau yang berkarir, Engkau sanggup mengirimkan berkat dengan cara-cara yang ajaib. Dan itu luar biasa loh. Itu terjadi sampai tiba-tiba kok bisa ada hamba Tuhan. Memang saya udah dekat dengan hamba Tuhan ini, tapi saya tidak pernah kasih tahu kesulitan saya. Every night, tiap malam saya berdoa. Teman-teman yang lain di sekolah Alkitab, karena semua mereka lancar, ya, kiriman dari orang tua, dari gereja yang mengutus mereka, semua lancar. Oh, mereka udah tidur, saya masih berdoa, saya masih berlutut di hadapan Tuhan. Maaf, saya bukan celana panjang, saya pakai celana pendek dan saya terus berlutut. Makanya selalu saya pilih ranjang yang bawah, karena tujuannya supaya saya bisa berlutut. Kalau ranjang di atas susah berlututnya, ya, pasti berlutut di tempat kita tidur. Tapi saya lebih suka tempat tidur saya buat tangan saya di sana dan lutut saya di lantai. Dan tiap malam, maaf teman-teman yang lain sudah ngorok, tidur enak, tidak ada beban. Saya ini berdoa dari manakah datangnya pertolongan. Tapi Tuhan
tepat. Ada amin. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Pertolongannya selalu tepat. Tidak kurang, tidak lebih, selalu tepat. Waktu panggilan ketiga itu saya harus keluar dari sekolah Alkitab. Sebelum nyampai atau sampai kepada panggilan ketiga, benar saya dipanggil juga yang ketiga itu. Tapi kabarnya sudah beda. Sudah mas kalian jangan takut. Hari ini sudah ada yang kirim sponsor buat kamu. Semua uang kuliah bahkan uang wisuda sudah dibayar lunas. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu masih bisa mengalami mujizat sampai hari ini. Sampai detik ini mujizat masih ada. Makanya saya tidak pernah mau kecewa. Ada yang mau prank kita, ada yang mau kasih kabar yang bagaimanapun, saya tidak akan pernah kecewa. Saya tahu saya punya Allah yang luar biasa. Saya tahu saya punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Haleluya. Jadi kalau hari ini maaf, wah tempat beras sudah kosong, jangan takut. Please you believe of God. Allah yang menolong. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya, menangis, yakin, dan Tuhan akan bekerja. Kalau saya cuma mau cerita banyak mujizat yang Tuhan kerjakan sampai hari ini, itu mujizat-mujizat dalam hidup saya. Belum lama ini tiba-tiba ada orang yang pernah saya layani. Pagi-pagi hari Sabtu sudah kirim kabar, Pak Kaleb boleh minta noreng enggak? Tiba-tiba dia bisa kirim 10 juta. Ada hal lain. Tuhan yang ajaib. Mungkin Bapak Ibu boleh berkata, tapi kan Pak pendeta kan Pak Kaleb kan pendeta, gampang. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat kita ini pendeta atau kita bukan pendeta. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat iman, Tuhan melihat kepercayaan kita, Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita penuh pengharapan kepada Tuhan, makanya kalau hati kita terganggu, ada masalah, ada kepahitan, ada kebencian, ada kejengkelan, selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga yang Tuhan lihat hati kita ini bersih dan Tuhan sanggup memerintahkan berkat. Masih puluhan juta yang Tuhan percayakan. Saya masih punya iman, ratusan juta bahkan iman yang Tuhan akan percayakan. Bukan untuk kemuliaan sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ada apa? Percaya kepada Tuhan. Ishak menabur dan dia diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, baca Kejadian 20. Bagaimana Ishak menghadapi kesulitan itu, justru dia menabur. Ini yang hebat, ini yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat hari ini bukti dari kebaikan Tuhan kepada kita pada masa sulit. Yang pertama, Tuhan tidak biarkan kita kelaparan. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Yang kedua Bapak Ibu, bukti yang kedua bahwa Allah ini tidak membiarkan kita hidup di masa sulit. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita menderita sakit. Ini bukti yang kedua. Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 9 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan datang di kolam Bethesda dan ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun duduk di pinggir kolam Siloam atau kolam Bethesda, dan lihat gak ada yang menolong dia. Tuhan bilang, mau gak kamu sembuh? Orang ini masih berkata,
berkata, oh enggak, aku tolong kamu. Jangan pernah menyerah. Apapun penyakit kita, datang kepada Dia yang sanggup melenyapkan segala bentuk sakit penyakit. Ada amin. Apapun jenis penyakit kita, selalu motivasi saya, Tuhan bisa kok. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Yang dengar khotbah ini, saya mau kasih tahu Tuhan bisa. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bisa menyaksikan kanker darah sekalipun Tuhan sembuhkan kok. Tapi Pak Khaled, kenapa banyak yang meninggal? Oh, kalau urusan meninggal itu adalah urusannya Tuhan. Tapi kita punya iman bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Saya pernah cerita, ada teman polisi dari Pekanbaru, dan dia berkata, Pak Khaled, bantu doa adik saya. Maaf, bahkan kepalanya, kulit kepalanya ini udah diangkat kayak helm gitu ya, karena ada virus di otaknya. Tapi Tuhan ajaib. Ya, Tuhan kasih insight, dan saya bilang coba kasih pujian penyembahan, taruh di telinganya. 2 hari dengan pujian penyembahan tangannya bergerak. Sebulan berikutnya saya bisa ketemu orang yang sama yang sedang menderita koma ini, bisa jalan-jalan di Tangerang. Allah kita, Allah yang hebat. Bukan hanya orang yang sakit yang Tuhan sembuhkan. Lazarus 4 hari dalam kuburan, Tuhan bangkitkan. Allah itu hebat. Kita harus asah iman kita. Makanya saya dorong Bapak Ibu, day to day baca firman Tuhan. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami iman yang besar selama Bapak Ibu mengabaikan Alkitab. Para pelayan-pelayan, tim inti semua, mari kita kasih semangat kepada jemaat-jemaat. Karena di sini kata kunci, seorang pengusaha yang hebat punya pabrik 11 berkata, keberhasilan saya karena day to day saya membaca firman Tuhan dengan teratur. Mau Bapak Ibu baca firman Tuhan? Amin. Mau Bapak Ibu baca Alkitab? Baca. Jangan habiskan waktu kita di depan sinetron. Jangan habiskan waktu kita hanya chatting, Facebookan. Baca, renungkan firman Tuhan. Setiap hari saya kasih satu upload firman Tuhan di Facebook saya. Kemarin juga saya bisa terlambat, tapi satu ayat itu, ya ada puluhan itu yang lain, dan mereka senang. Amin, amin. Ayo jemaat, mana lainnya akan firman Tuhan? Atau nggak berteman sama saya di Facebook? Firman Tuhan itu dahsyat sekali, memberi kehidupan. Bangun, kata Tuhan, bangun, angkat tilangmu. Hari ini, kalau engkau punya penyakit apapun, bangun imanmu, dan kau akan sehat. Dokter terkenal, dokter paru-paru Pak Husim, dokter Pak Husim di Kota Medan, dia berkata, Pak Khaled, kamu harus istirahat 6 bulan, gak boleh pelayanan, karena dia tahu saya melayani. Kenapa dokter? Oh, paru-paru kamu bocor. Lu pakai bocor. Waduh, saya koordinator pelayanan, karena waktu itu pelayanan di sana belum ada pendetanya, jadi saya mengkoordinir. Ya, dari konselnya hanya 2-3 konsel, naik sampai 16 konsel. Dari gereja ruko kosong
sampai jiwa-jiwa gak muat duduk di tangga-tangga. Waduh, saya bilang 6 bulan suruh istirahat. Secara manusia enak, gaji jalan terus tapi tidur. Tapi saya nggak mau begitu. Makan gaji buta namanya. Banyak di luar sana makan gaji buta, nggak ada kerjanya. Kalau rapat tidur. Ya, udah tahu lah Bapak Ibu. Ya, tapi itulah dunia. Dia bilang kamu harus istirahat 6 bulan karena paru-parumu harus ditangani dulu. Kasih resep sama dia, obatnya 1 kantong plastik baru separuh saya tebus. Oh, kalau semua ditebus 1 kantong plastik gede. Ada juga obat yang harus disuntik. Gimana cara nyuntiknya? Iya kan? Oh, saya bilang Tuhan, saya nggak mau pusing. Saya belanja obat di salah satu toko obat. Saya bilang sama pemiliknya, kok boleh nggak saya beli obat separuh dulu? Kalau saya belum sembuh, ntar saya tebus lagi separuh. Kata orang itu, Pak Kaleb, obatnya juga belum habis. Pak Kaleb sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan. Saya kaget. Masa dia imannya luar biasa, saya nggak punya iman. Saya pulang, saya ingat cuma minum 2 butir obat. Tiap pagi, every morning, saya datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Kau kusembah. Sambil main gitar, gak pinter main gitar, yang penting genjreng-genjreng sendiri. Gak ada orang, paling juga cuma malaikat sama-sama. Genjreng-genjreng. Ada satu waktu, tiba-tiba dalam pujian penyembah saya sedang pejamkan mata. Tiba-tiba seperti ada satu tangan yang besar yang membawa 1 gelas air yang penuh. Gelasnya itu yang dulu suka orang jual sabun di gelas putih itu ya. Itu seperti disuruh minum kepada saya. Dan secara spirit sepertinya saya minum. Dan setelah itu saya pergi lagi tes kembali ke laboratorium, dan waktu saya ambil hasilnya, waktu itu ada satu teman hamba Tuhan dari Kota Padang. Dia datang ke Medan. Ayo temanin saya, mau ambil hasil lab saya. Kata dokter, saya paru-parunya bocor. Kemudian waktu saya ambil hasilnya, saya baca, aduh, kenapa saya bisa kena penyakit ini? Karena hasilnya negatif. Saya kan waktu itu masih bodoh-bodoh baca hasil dokter. Iya kan? Jadi saya susah. Teman saya bilang, kenapa kok kamu jadi murung, jadi susah? Iya Pak, kok saya kan paru-paru saya berarti ada masalah besar. Hasilnya ini negatif. Dia langsung jobs. Sadar-sadar, kalau negatif itu nggak ada penyakit. Oh gitu. Ya, Tuhan buat sempurna. Kalau dihitung-hitung, saya melayani di Kota Medan tahun 2000-an. Sekarang sampai hari ini sudah berapa tahun? Berapa? Lama nggak? Nggak ada penyakit paru-paru saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia penyembuh, Dia Jehovah Rafa, Allah yang memberi pemulihan dan kesembuhan. Saya yakin betul hari itu memang masalah. Paru-paru saya pada saat itu saya masalah. Karena waktu saya berenang di kolam renang Hotel Danau Toba di Medan, itu memang ada darah yang keluar. Tapi saya tahu mujizat selalu menjadi nyata. Hari ini Bapak Ibu alami mujizat itu. Makanya saya bilang sama teman-teman yang kemarin kena COVID, jangan takut, pilih, percaya, pasti kamu sehat. Dan hari ini Pak Bernard sudah sehat, amin. Bu Mary sudah sehat. Lambaikan tangan dulu dong. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Jadi nggak usah takut sama mereka ya. Karena Tuhan sudah sembuhkan mereka. Ini dahsyat. Bartimeus, waktu dia mendengar Yesus lewat, dia datang kepada Tuhan. Ini doa favorit saya.
kan? Kalau di gereja ada anak-anak ribut, orang tua nggak suka. Iya. Woi, Barnabas lagi doa, ya kan? Ada juga banyak orang kalau dengar orang doa, ada bersuara, ada yang bahasa roh, waduh diisi aku malah. Itu kayak murid Yesus. Orang dengar orang doa itu harusnya senang. Amin. Amin. Ini penting. Murid Yesus bilang, diam. Barnabas diam. Enggak lah, makin menjadi-jadi. Dia, oh Yesus, anak Daud, tolong saya. Lebih gede lagi. Nah, bolehlah di rumah. Kalau lagi punya pergumulan, tolonglah saya. Tapi jangan di depan teras, tolonglah saya. Kata tetangga. Pasal lagi doa, oh Tuhan, kasihlah anugerah supaya punya ruang doa yang bisa buat banyak orang supaya bisa undang di jemaat-jemaat doa sama-sama. Kasih peredam gitu ya. Tapi boleh juga sudah ada kok ruang doanya di sana, 4 orang bisa muat. Ya, tapi ini penting untuk kita mengalami kesembuhan. Tuhan sudah sediakan. Ada anak. Poinnya jangan imbang, tetap percaya. Ini tuh orang-orang kusta di Alkitab tuh, kalau secara kedokteran orang kusta susah disembuhkan, betul lah. Tapi di tangan Tuhan tidak ada yang sulit. Di tangan Yesus tidak ada yang sulit. Penyakit apapun. Waktu saya masuk ke rumah sakit kanker Jakarta, waduh, itu mengerikan. Ada yang pernah masuk rumah sakit kanker juga? Maaf itu pasien-pasiennya, ada yang pada bolong sebelah sini, ada yang hancur mukanya, macam-macam tumor, ada yang nggak sadar. Waduh, ya itu kalau Yesus lewat itu bangun semua. Pendatang yang lewat belum ada yang bangun. Karena saya lihat kasihan banget ini orang-orang ini. Tapi apa daya kuasa belum sampai ke sana. Tapi minimal sebagai Tuhan selamatkan. Amin. Ya, Tuhan itu Tuhan ajaib. Ya, waktu saya ada di Kepulauan Mentawai, ada seorang bapak semalam-malaman gak bisa tidur, sakit perutnya mengerikan. Pak Alep, saya belum tidur semalam-malaman, perut saya ini sakit sekali. Oh gampang, sama Tuhan gampang gitu. Ambil air dulu, bukan dukun saya ya. Ambil air, kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Nih minum air, udah lompat-lompat sebentar. Gimana, masih sakit? Udah sembuh Pak. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Di tempat kudusnya kita hanya pelaksana, ada amin. Karena itu jangan khawatir kalau kita lagi kurang fit, kurang sehat. Tetap percaya Tuhan yang ajaib. Ya, Ibu Ima ini dulu tuh, aduh banyak sekali dia khawatir tentang kehidupannya. Tapi saya ini selalu kasih motivasi, percaya. Baca firman Tuhan dengan teratur. Hari ini dia malah udah lebih kuat lagi, lebih mantap. Gak ada lagi yang kalau dulu khawatirnya luar biasa. Anak-anak kalau dibawa rumah sakit udah pingsan duluan nih. Sekarang sudah berbeda. Kenapa? Karena Tuhan yang restorasi kehidupan. Hari ini yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang bukti kebaikan Tuhan di masa sulit. Yohanes 3:16, ayat favorit, gak usah dilihat sama-sama, kita baca. Ya, kita udah hafal semua 1-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa atau masuk neraka. Yang setuju lambaikan tangan. Wow, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada seorang bangga sekali. Dia kasih pengajaran begini. Pokoknya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menganut agama ini akan masuk neraka.
Saya mau kasih tahu, justru kalau dia nggak percaya Yesus, dia masuk neraka. Ada amin. Cari di Alkitab, orang masuk surga karena agama tertentu. Bahkan Bapak Ibu, saya, sekalipun kita udah Kristen, Kristen artinya Kristus kecil. Kalau kita nggak disertai dengan percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh, kita nggak masuk surga juga. Jadi berani-beraninya dia bisa berkata harus masuk agama tertentu ini, semua orang pasti selamat. No, ini kesesatan yang dibangun di internasional. Saya mau kasih tahu, Alkitab mengatakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus, aku berjalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya lewat Yesus. Ini Yohanes 3 ayat 16. Hanya karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Waktu kita mengatakan Tuhan, saya ini orang berdosa, ampuni saya, sucikan saya dengan darah Yesus, Tuhan Yesus masuk ke di hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Disitulah kita mengalami anugerah keselamatan. Ada amin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bangga kalau hari ini KTP-nya sudah Kristen terus masuk surga. No, bukan itu. Masuk surga itu karena kita percaya dan telah bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini kebaikan Tuhan itu nyata. Kita yang jahat ini, betul lah. Saya ini sebelum mengenal Tuhan, sudah KTP-nya sudah dari kecil lah, sudah sejak kandungan saya sudah Kristen. Tapi belum mengalami yang namanya pertobatan. Ya, guru jemaat punya tanaman nanas, kami curi semua. Ya, ayam orang bertelur, kami ambil semua telurnya. Bayangkan ya, itu masa lalu. Ya, itu hidup di luar Tuhan. Agama Kristen, turunan Kristen. Apa masuk surga? Gak bisa. Hanya anugerah Tuhan dan pertobatan yang sungguh-sungguh kita masuk surga. Ada apa? Nah, Tuhan tidak akan biarkan kita menuju neraka. Tapi Tuhan akan tuntun kita menuju ke surga. Ada apa? Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab di kitab Wahyu, itu Bapak Ibu akan menemukan betapa mengerikannya neraka itu. Betul lah? Ada yang sudah membaca kitab Wahyu habis? Ya, neraka itu mengerikan loh Bapak Ibu. Jangan main-main. Bahkan kitab Lukas menceritakan bagaimana orang kaya yang setelah Lazarus mati, kemudian orang kaya juga mati, meninggal dua-duanya. Orang kaya masuk neraka loh. Penderitanya luar biasa. Siang dan malam dibakar dengan api, tapi nggak hangus. Itu mengerikan. Penderitaannya itu mengerikan. Jadi hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita tetap jaga iman kita. Anak-anak muda, jangan tinggalkan Yesus karena kamu menikah, karena kamu dapat pasangan di luar Yesus. Ayo, kalian harus sungguh-sungguh, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Keluarga-keluarga kita yang masih jauh dari Yesus, kita doakan supaya mereka juga bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Ini penting. Sakius, saya tutup dengan cerita Sakius. Sakius seorang yang tidak layak, pemungut cukai. Dan Sakius ini mengalami banyak hal. Sakius ini mengalami trouble hidupnya. Sekalipun dia kaya raya, tapi jiwanya kosong. Tapi waktu dia ketemu Yesus, Yesus berkata apa? Hari ini juga telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena Sakius juga anak Abraham. Artinya apa?
waktu kita Tuhan selamatkan, kita mendapat satu atribut anak Abraham. Kenapa Abraham diselamatkan? Karena iman. Ada amin. Jadi hari ini ingat dan kita bersyukur. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita di masa sukar, tapi Tuhan tuntun kita kepada keselamatan kekal. Ada amin. Walaupun kehidupan kita nggak kaya raya, tapi kita bisa masuk dalam kerajaan di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan, oh Tuhan, tidak akan pernah membiarkan kami di masa sukar, di masa sulit. Oh, bukti kebaikan Tuhan telah kami pelajari bersama-sama bahwa Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, bahwa Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sakit, Engkau tidak membiarkan kami kekurangan, Engkau tidak membiarkan kami binasa, tapi Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu, keluarga-keluarga kami, bahkan semua orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka juga Tuhan punya keyakinan, imannya dibangun dan dikuatkan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka mengalami kekurangan. Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan, Tuhan tidak membiarkan mereka sakit-sakitan, Tuhan tidak membiarkan mereka binasa, melainkan Tuhan membawa kami kepada berkat demi berkat yang luar biasa.